Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat, bersama keluarga juga. Salam untuk keluarga dari Ibu ya. Baik, sekarang materi pada bab 1 ya. Yang Anda bisa lihat di RPS rencana program semester RPS rencana pembelajaran semester bab 1 itu adalah judulnya kondisi saat ini atau lingkungan strategi ya. Apa itu? Nah, baiklah Ibu akan share dulu bahannya ya. Nah, supaya nyambung ya antara penjelasan Ibu dengan screen-nya ya. Share screen. Oke. Share. Baik. Sebentar ya. Sebentar ya. Mana ini? Ini ya. Yang mana sih? Oh ini. Ya. Ini dia. Oke, mana share screen-nya? Kok nggak ada lagi sih? Share screen. Baik ya. Nah, nih kondisi saat ini ya atau lingkungan strategi. Maksudnya apa? Kondisi saat ini itu merupakan lingkungan yang mempengaruhi perlakuan kita dalam mengantisipasi lingkungan ke depannya. Contoh, Kota Bogor adalah kota hujan. Lingkungan itu mempengaruhi warganya untuk berbuat. Salah satunya adalah bahwa kemanapun dia pergi, dia harus bawa payung. Karena memang Bogor itu hampir setiap hari, terutama sore itu hujan, walaupun pada musim panas. Nah itu kira-kira ya. Jadi lingkungan ini konsepsi ya lingkungan akan mempengaruhi maaf salah kondisi akan mempengaruhi konsepsi. Kondisi hujan konsepsinya payung. Nah, gitu ya. Baik, untuk pertama kali ini dalam bab 1 ini Ibu akan jelaskan asal muasal kata Indonesia. Karena di antara kita itu belum banyak yang tahu Indonesia itu dari mana sih asalnya. Nah, ini ya. Oke. Indonesia itu dulu merupakan sebutan dunia pulau di selatan benua Asia. Tahun 1835, John Cartford dari Inggris menamakan dunia pulau ini dengan Indian Archipelago. Pada tahun 1850, etnolog ya seorang ilmu etnologi ya ilmunya dari Inggris itu yang bernama James Richardson Logan memberikan istilah dunia pulau ini dengan kata Indonesia. Kata Indonesia ini muncul pertama kali di Journal of the Indian Archipelago and East India sebagai nama geografi pengganti Indian Archipelago. Ya, ini. Apa pengertiannya? Indus ini Indus, Sungai Indus, dan Nesos itu kepulauan atau pulau. Indonesia sebagai nama geografi itu mencakup Arakan di Burma, Kepulauan Andaman dan Nicobar terus ke Nederland Oost-Indie serta Timor Portugis serta Papua sampai Solomon. Di utara Pulau Singapura, Borneo, Inggris, Labuan dan Filipina sampai Taiwan. Nah, Indonesia yang sekarang menjadi nama negara itu adalah di sini nih, Nederland Oost-Indie ya. Nederland Oost-Indie. Nah, pada tahun 1859, Edwardus Dekker ya, menamakan Nederland
Oost-Indie ini sebagai Noi atau Noi adalah sebagai insulin. Insel itu pulau, Inde adalah India. Pada tahun 1869, A.R. Wells dari Inggris menamakan Malay Archipelago atau Malaysian Archipelago. Sarjana Perancis menyatakan memberikan nama Le Grand Archipel Malays atau Kepulauan Melayu Raya atau Nusantara Melayu Raya. Tahun 1882, Sir William Edward Maxwell dari Jerman mengutip ya istilahnya Logan tadi, Pak Logan yang dari Inggris tadi, membuat esai judulnya The Island of Indonesia. Tahun 1884, Profesor Adolf Bastian dari Jerman membuat sebuah buku judulnya Indonesian Order die Insel des Malaysian. Nama Indonesia menjadi semakin terkenal. Dikira dialah yang menciptakan kata Indonesia. Ya, padahal siapa tadi? Mr. James Richardson Logan. Nah, ceritanya Belanda ini menjajah di Asia, Noi, ya. Nah, karena Noi ini sudah dijajah, berarti ada yang menguasai, maka Noi ini sudah bermuatan politik. Karena dia dikuasai Belanda. Sehingga Belanda indise partai, pengertian dari indise tadi dilarang, diganti dengan partai Insulinde. Insulinde itu kan nama yang diberikan oleh Belanda terhadap Noi tadi. Tahun 1922 istilah Indonesia masuk ke dalam arena ilmiah di Universitas Leiden di Nederland, Belanda. Ya, ada jurusan baru namanya Indologi, ilmu pengetahuan tentang Indonesia, bukan tentang India. Nah, kenapa Belanda membuka jurusan Indonesia? Karena dia masih ingin menguasai Indonesia dengan belajar Indonesia. Nah, kalau Anda ingin menguasai seseorang atau sesuatu, maka Anda harus mengetahui tentang sesuatu itu atau tentang seseorang itu, begitu ya. Nggak mungkin kita bisa menguasai tanpa kita tahu pengetahuannya tentang objek yang ingin kita kuasai itu. Ya. Nah, contohnya nih, kamu pengen pacaran sama seorang cewek, contohnya ya. Nah, kita harus tahu tuh pengetahuan tentang si cewek itu, alamatnya di mana, nomor HP-nya bagaimana, IG-nya gimana, supaya kita bisa intip-intip, sehingga kita bisa menguasai. Ya. Mahasiswa dan pelajar di Nederland dan di Noi, ya di Indonesia sini nih Noi, berorganisasi namanya Indische Vereniging, ya. Tahun 1925 menjadi diubah namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, ini nama Indonesia itu mulai muncul, ya. Menerbitkan majalah Hindia Putra, kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Nah, dilihat dari kata-katanya, Indonesia Merdeka ini adalah suatu tuntutan untuk merdeka. Ya, jadi majalah itu sudah bermuatan politik agar Indonesia merdeka. Lahirlah Indonesia sebagai nama politik untuk Noi, ya, Nederland Oost-Indie. Pada tahun 1926, Bung Hatta di Paris, ya, di dalam seminar atau kongres, ya, Levi Kongres Demokratiki Internasionali, memperkenalkan nama Indonesia sebagai ganti Noi. Sejak itulah nama Indonesia diakui dunia. Ya. Apalagi nih, nah pada tahun 28 bulan Oktober 1928 di Indonesia diadakan Kongres Pemuda, menyatakan Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi bersumpah mengaku dan hanya mengenal satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah, jadilah Indonesia ini sudah menjadi sangat politis, ya, untuk memproklamirkan negara. Setelah Sumpah Pemuda, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi nama wilayah diplomatik yang dulunya bernama Noi. Ya. Juga sebutan Nederland Indische Ocean, Samudra Hindia, diganti menjadi Samudra Indonesia.
Ini proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Di Sumpah Pemuda itu tidak disebut kami pemuda-pemudi Indonesia. Nah, karena pada saat itu Indonesia baru diikrarkan ya pada tahun 28 Oktober 1928 itu. Tapi kalau Anda membacanya sekarang, ya Anda harus membacanya dengan kami pemuda-pemudi Indonesia. Ya, dengan ini menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Oke? Nah, maka ditegaskan di sini pada saat proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, jadi bangsa Indonesia itu secara declare itu ada saat Sumpah Pemuda. Ya. Negara Indonesia secara declare eksis 17 Agustus 1945. Nah, begitu ya. Oke. Nah, setelah proklamasi, maka kita punya cita-cita proklamasi, ya. Cita-cita proklamasi itu bisa kita lihat di dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Satu, cita-cita nasional adalah membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Padahal tadi di dalam proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi apa dong perbedaan negara merdeka di sini dengan negara merdeka yang ada di teks proklamasi? Kalau negara merdeka yang ada di teks proklamasi adalah merdeka dari segi wilayah, ya, segi rakyat, wilayah, dan undang-undang, ya. Nah ini, nah merdeka di sini adalah negara yang mandiri, negara yang mandiri. Ya. Oke, tujuan nasionalnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah yang kita sebut dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Oke, nah sekarang sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghidupi jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu siapa? Apa? Seperti apa? Ya, identitas nasional kita tuh siapa? Pancasila. Ya. Nanti di bab berikutnya ada identitas nasional, identitas jati diri bangsa, ya, akan lebih dijelaskan lagi. Baik, untuk video pertama, episode pertama pada bab pertama ini, Ibu sudah dulu. Silahkan nanti disambung dengan Anda menyimak video yang kedua, ya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share and